Pernahkah kamu merasa sangat marah, sampai-sampai rasanya ingin meledak? Mungkin karena komentar pedas di media sosial, perlakuan tidak adil di tempat kerja, atau janji yang diingkari oleh orang terdekat. Kita sering diajari bahwa marah itu buruk, marah itu negatif, destruktif, dan harus dihindari. Tapi, bagaimana jika aku bilang, selama ini kita salah memandang kemarahan? Bagaimana jika kemarahanmu itu sebenarnya bukan musuh, melainkan sebuah cermin gelap yang memantulkan kekuatan terbesar yang terpendam di dalam dirimu? Mari kita bedah bersama. Coba ingat lagi momen terakhir kali kamu benar-benar marah. Apa pemicunya? Apakah karena nilai-nilaimu dilanggar? Mungkin seseorang tidak menghargai kejujuranmu, atau kamu melihat ketidakadilan terjadi di depan matamu. Kemarahanmu itu, pada dasarnya, adalah sinyal darurat dari dalam dirimu. Ia memberitahumu, "Hei, ada sesuatu yang sangat penting bagiku sedang terancam." Kemarahan adalah alarm yang berbunyi ketika batasan pribadimu dilintasi, atau ketika sesuatu yang kamu yakini dengan kuat sedang diserang. Jadi, alih-alih menekan amarah itu, coba kita dengarkan pesannya. Misalnya, kamu marah karena rekan kerja terus-menerus mengambil kredit atas hasil kerjamu. Kemarahan itu bukan sekadar emosi negatif. Itu adalah suara hatimu yang berteriak, "Aku butuh pengakuan. Aku butuh keadilan." Kemarahan ini mengungkapkan bahwa kamu memiliki standar etika kerja yang tinggi dan kamu menghargai kontribusimu. Ini bukan kelemahan. Ini adalah tanda bahwa kamu memiliki integritas. Sekarang, bagaimana cara mengubah energi panas dari amarah ini menjadi bahan bakar untuk perubahan positif? Langkah pertama adalah validasi. Akui perasaanmu. Katakan pada diri sendiri, "Aku merasa marah." Dan itu wajar. Jangan menghakimi dirimu sendiri karena merasa marah. Dengan menerima amarahmu, kamu mengambil kembali kendali atasnya. Bukan sebaliknya. Setelah kamu menerima, langkah kedua adalah investigasi. Tanyakan pada dirimu, mengapa aku semarah ini? Apa nilai atau batasan yang dilanggar? Seperti seorang detektif, lacak sumber kemarahanmu sampai ke akarnya. Apakah ini tentang rasa hormat, keadilan, keamanan? Menemukan mengapa di balik amarahmu akan memberimu peta menuju kekuatan terpendammu. Misalnya, jika kamu marah karena melihat lingkungan di sekitarmu kotor dan tidak terawat, mungkin kemarahan itu adalah cerminan dari kepedulianmu yang mendalam terhadap alam dan komunitas. Itu adalah kekuatanmu. Energi marah itu bisa kamu salurkan untuk mengorganisir kegiatan bersih-bersih lingkungan, membuat petisi, atau mengedukasi orang lain tentang pentingnya menjaga kebersihan. Kemarahanmu berubah dari api yang membakar menjadi lentera yang menerangi jalan. Atau mungkin kamu marah karena terus-menerus diremehkan dalam sebuah hubungan. Kemarahan itu adalah sinyal bahwa kamu mendambakan penghargaan dan kesetaraan. Kekuatanmu adalah harga dirimu. Alih-alih melampiaskannya dengan pertengkaran yang tak berujung, gunakan energi itu untuk belajar menetapkan batasan yang sehat. Komunikasikan perasaanmu dengan tegas tapi tenang. Katakan, "Aku merasa tidak dihargai." Ketika kamu berbicara seperti itu, aku ingin kita bisa saling menghormati. Di sini, amarah menjadi katalisator untuk membangun hubungan yang lebih sehat, atau memberimu keberanian untuk meninggalkan hubungan yang tidak sehat. Energi kemarahan itu luar biasa kuat. Jika tidak dikelola, ia bisa menghancurkan, tapi jika diarahkan dengan benar, ia bisa membangun. Bayangkan seorang atlet yang kalah dalam pertandingan. Rasa marahnya pada kekalahan bisa mendorongnya untuk berlatih lebih keras, menganalisis kesalahannya, dan kembali lebih kuat di pertandingan berikutnya. Bayangkan seorang seniman yang marah pada isu sosial. Ia bisa menuangkan amarahnya ke dalam karya seni yang kuat, yang menginspirasi ribuan orang untuk berpikir dan bertindak. Ini bukan tentang menjadi orang yang pemarah. Ini tentang menjadi orang yang cerdas secara emosional. Ini tentang memahami bahwa setiap emosi, termasuk yang paling tidak nyaman seperti kemarahan, membawa pesan
dan energi yang berharga. Kemarahanmu memberitahumu apa yang kamu perjuangkan. Ia adalah kompas moralmu yang paling jujur. Jadi, lain kali kamu merasakan gelombang panas amarah mulai naik, jangan langsung menekannya atau meledakkannya tanpa arah. Berhentilah sejenak. Tarik napas dalam-dalam. Pandanglah cermin gelap itu. Tanyakan padanya, pesan apa yang ingin kau sampaikan padaku hari ini? Kekuatan apa yang ingin kau tunjukkan padaku? Mungkin kamu akan menemukan keberanian yang tidak pernah kamu sadari kamu miliki. Mungkin kamu akan menemukan hasrat untuk memperjuangkan keadilan. Atau mungkin kamu akan menemukan kekuatan untuk membela dirimu sendiri dengan cara yang belum pernah kamu lakukan sebelumnya. Ingat, di balik setiap kemarahan yang membara, ada sebuah percikan api dari kekuatan sejatimu yang menunggu untuk dinyalakan. Jangan takut pada apinya. Belajarlah untuk menjadi sang pandai besi yang membentuk logam panas amarah, menjadi pedang keberanian, perisai harga diri, dan kunci menuju perubahan. Kemarahanmu bukanlah kutukan, melainkan panggilan untuk bertindak. Ia adalah undangan untuk menjadi versi dirimu yang lebih kuat, lebih otentik, dan lebih berdaya. Jadi, jangan buang energimu untuk marah pada dunia. Gunakan energi itu untuk mengubah duniamu. Coba ingat-ingat lagi, apa yang terakhir kali membuatmu benar-benar marah? Mungkin atasan yang mengambil kredit atas idemu. Mungkin teman yang mengkhianati kepercayaanmu. Atau mungkin kamu marah pada sistem, pada ketidakadilan yang kamu lihat di dunia. Apapun itu, coba perhatikan baik-baik. Kemarahan tidak pernah muncul tanpa alasan. Ia adalah sinyal darurat dari jiwa kita. Sama seperti rasa sakit fisik yang memberitahu ada luka di tubuh kita. Kemarahan adalah rasa sakit emosional yang memberitahu ada sesuatu yang berharga bagi kita, yang sedang terancam atau dilanggar. Bayangkan kemarahan itu seperti penjaga gerbang. Penjaga gerbang yang melindungi nilai-nilai, batasan, dan keyakinanmu yang paling dalam. Ketika seseorang mencoba melewati gerbang itu tanpa izin, sang penjaga akan berteriak. Itulah kemarahan. Jadi, saat kamu merasa marah, tanyakan pada dirimu sendiri, nilai apa yang sedang dilanggar? Batasan mana yang sedang diterobos? Keyakinan mana yang sedang diinjak-injak? Jawaban dari pertanyaan ini adalah harta karun. Kamu akan menemukan apa yang sesungguhnya penting bagimu. Mungkin kamu marah karena pekerjaanmu diremehkan. Itu artinya kamu sangat menghargai kerja keras dan pengakuan. Mungkin kamu marah melihat ketidakadilan. Itu artinya kamu punya nilai keadilan yang sangat tinggi. Kemarahanmu sedang menunjukkan padamu peta menuju inti dirimu. Sekarang, mari kita bicara tentang energi. Saat marah, apa yang kamu rasakan di tubuhmu? Jantung berdebar kencang, napas menjadi cepat, otot menegan. Rasanya seperti ada gunung berapi yang siap meletus. Ini adalah energi murni, energi yang luar biasa besar. Biasanya, kita melakukan dua hal dengan energi ini. Pertama, meledakannya secara destruktif. Berteriak, membanting pintu, atau mengucapkan kata-kata yang kita sesali kemudian. Kedua, menelannya mentah-mentah, menekannya ke dalam, berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Sampai akhirnya, energi itu menggerogoti kita dari dalam, menjadi kecemasan atau depresi. Tapi ada pilihan ketiga, pilihan para pahlawan, yaitu menyalurkan energi itu, mengubah panas yang membakar menjadi bahan bakar untuk tindakan yang konstruktif. Lihatlah sejarah. Banyak perubahan besar di dunia ini tidak dimulai dari senyuman manis, tapi dari kemarahan yang benar. Kemarahan terhadap perbudakan, kemarahan terhadap diskriminasi, kemarahan terhadap penindasan. Orang-orang seperti Nelson Mandela, Martin Luther King Jr., atau di Indonesia, para pahlawan kemerdekaan kita. Mereka semua merasakan kemarahan yang mendalam terhadap ketidakadilan. Tapi mereka tidak hanya berteriak-teriak tanpa tujuan. Mereka mengubah kemarahan itu menjadi strategi, menjadi gerakan, menjadi aksi nyata yang mengubah dunia. Kamu mungkin berpikir, tapi aku bukan Nelson Mandela. Aku hanya orang biasa. Tentu saja,
tapi prinsipnya sama. Kemarahanmu memberimu energi untuk bertindak. Apakah kamu marah karena lingkungan kerjamu toksik? Gunakan energi itu untuk mulai mencari pekerjaan baru, meningkatkan skill, atau dengan berani menyuarakan masalahmu secara profesional. Apakah kamu marah karena temanmu terus-menerus memanfaatkan kebaikanmu? Gunakan energi itu untuk akhirnya belajar berkata tidak dan menetapkan batasan yang sehat. Apakah kamu marah pada dirimu sendiri karena terus menunda-nunda impianmu? Gunakan kemarahan itu sebagai tendangan untuk akhirnya mulai mengambil langkah pertama. Sekecil apapun itu. Kemarahan adalah starter mobilmu di pagi yang dingin. Ia memberimu dorongan awal yang kamu butuhkan untuk bergerak. Proses mengubah kemarahan menjadi kekuatan dimulai dengan kesadaran. Saat kamu merasa gelombang amarah datang, jangan langsung bereaksi. Ambil jeda, tarik napas dalam-dalam. Rasakan sensasi fisik kemarahan itu di tubuhmu tanpa menghakiminya. Ucapkan pada dirimu sendiri, "Oke, aku sedang merasa marah sekarang." Dengan mengakui emosi itu, kamu mengambil kembali kendali. Kamu tidak lagi dikuasai olehnya, tapi kamu menjadi pengamatnya. Setelah itu, jadilah detektif. Tanyakan, kenapa aku marah? Apa pemicunya? Apa nilai atau batasan yang dilanggar? Tuliskan jika perlu. Mengeluarkan pikiran dari kepala ke atas kertas bisa sangat menjernihkan. Saat kamu menemukan sumbernya, kamu akan sadar bahwa kemarahanmu punya pesan yang valid. Langkah selanjutnya adalah yang paling penting. Bertanya, energi ini mau aku apakan? Bagaimana aku bisa menggunakan kekuatan ini untuk menciptakan hasil yang positif bagi diriku atau orang lain? Ini adalah momen transformasi. Momen di mana kamu mengubah energi panas yang bisa menghancurkan menjadi cahaya yang bisa menerangi jalan. Mungkin jawabannya adalah melakukan percakapan yang sulit, tapi jujur. Mungkin jawabannya adalah mendedikasikan 1 jam setiap hari untuk proyek pribadimu. Mungkin jawabannya adalah bergabung dengan komunitas yang memperjuangkan hal yang kamu yakini. Konto Niata. Seorang teman saya pernah sangat marah karena terus-menerus dikritik penampilannya oleh keluarganya. Selama bertahan-tahan, ia menelan kemarahan itu yang membuatnya jadi rendah diri. Suatu hari, ia memutuskan cukup. Ia menggunakan kemarahannya bukan untuk melawan keluarganya, tapi untuk membuktikan bahwa mereka salah. Energi kemarahan itu ia salurkan ke gym untuk belajar tentang nutrisi, untuk merawat dirinya sendiri. Kemarahannya menjadi disiplin. Hasilnya, ia tidak hanya menjadi lebih sehat dan percaya diri, tapi ia juga menginspirasi orang lain untuk memulai perjalanan kesehatan mereka. Ia mengubah cermin gelap kemarahannya menjadi mercusuar inspirasi. Tentu saja, proses ini tidak mudah. Butuh latihan. Akan ada saatnya kita terpeleset dan kembali ke pola lama. Meledak atau menekan. Dan itu tidak apa-apa. Kuncinya adalah terus mencoba. Setiap kali kamu berhasil menyalurkan kemarahanmu menjadi sesuatu yang positif, kamu sedang melatih otot kekuatanmu. Kamu sedang membangun versi dirimu yang lebih bijaksana, lebih kuat, dan lebih berdaya. Ingat, tujuan kita bukanlah untuk berhenti merasa marah. Itu mustahil dan tidak sehat. Tujuan kita adalah untuk berteman dengan kemarahan kita, mendengarkan pesannya, menghormati kekuatannya, dan belajar mengarahkannya dengan bijak. Kemarahanmu bukanlah kelemahan. Itu adalah tanda bahwa kamu peduli. Tanda bahwa kamu punya semangat juang. Itu adalah bagian dari dirimu yang paling otentik, yang menolak untuk menerima sesuatu yang kurang dari yang seharusnya. Jadi, lain kali kamu merasakan panasnya amarah, jangan takut. Lihatlah ke dalam cermin gelap itu, tatap pantulan dirimu yang baru piapi, dan tanyakan, kekuatan apa yang ingin kamu tunjukkan padaku hari ini? Perubahan apa yang kita akan buat bersama? Kamu akan terkejut menemukan betapa kuatnya dirimu sebenarnya. Kemarahanmu
bukanlah akhir dari cerita, tapi awal dari babak barumu yang penuh kekuatan. Alih-alih berteriak atau merusak barang, kamu bisa menggunakan energi itu untuk bicara dengan tegas, tapi tenang. Untuk menetapkan batasan yang lebih sehat, kamu bisa menyalurkannya ke dalam pekerjaan, olahraga, atau bahkan karya kreatif. Banyak aktivis besar, pemimpin, dan inovator di dunia ini yang memulai pergerakan mereka dari sebuah rasa marah terhadap suatu kondisi. Mereka tidak membiarkan amarah itu membakar diri mereka sendiri, tapi mereka menggunakannya untuk menyalakan api perubahan di dunia. Kemarahanmu bukanlah kelemahan, itu adalah kompas yang menunjukkan di mana kekuatanmu berada. Saat kamu belajar membaca kompas itu, kamu tidak akan lagi tersesat dalam emosi. Kamu justru akan menemukan arah baru menuju versi dirimu yang lebih kuat, lebih berprinsip, dan lebih otentik. Jadi, lain kali kamu merasa marah, lihatlah ke dalam cermin gelap itu. Jangan takut dengan apa yang kamu lihat. Sambutlah kekuatan yang sedang berusaha untuk keluar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan bagikan video ini jika kamu merasa bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.